update dunia kripto 13 Oktober 2021. Nah, kalau kita lihat ya secara singkat itu global market cap itu naik dibandingkan hari kemarin karena memang kemarin juga sempat ada koreksi ya. Naiknya itu sekitar 1,07%. Nah, sedangkan Bitcoin sendiri harganya sekarang di 56 ribuan. Kalau subuh tadi saya lihat itu sempat menyentuh 53 ribuan. Nah, ini memang sempat saya kasih tahu ya info ke teman-teman di VIP bahwa analisanya kemarin itu dari 57.000 bisa turun sampai ke 55.600. Nah, tapi memang ternyata subuh tadi tembus lebih jauh gitu ya. Untungnya mantul lagi. Nah, sekarang mungkin posisi Bitcoin itu akan sideways. Nah, berita baiknya itu dominasi Bitcoin itu turun gitu. Dari kemarin yang hampir 47% itu di resistennya ditolak ya. Sekarang hampir 46%. Nah, jadi koin ya ada yang sempat dipam gila-gilaan seperti ekosistem BNB gitu. Nah, itu karena dominasi Bitcoin juga menunjang gitu ya. Dan terutama ada berita bagus juga untuk ekosistem BNB atau BSC gitu ya, Binance Smart Chain. Oke, untuk hari ini kita akan langsung aja ke pembahasannya. Stay tune terus ya. Halo teman-teman, nama saya Riko. Di sini saya akan membahas mengenai makroekonomi dan juga khususnya di dunia investasi yang spesifik ke dunia kripto. Bagi teman-teman yang baru di channel ini, bisa bantu saya dengan like dan subscribe ya, supaya video-video saya juga bisa ditonton dan juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau secara singkat kita lihat ya dari coin market cap itu ada trending, gainer sama yang baru gitu ya. Nah, ini memang sepertinya dalam tanda kutip micin ya. Jadi koin-koin top market cap ya memang pasti nggak bisa langsung naik 2000% gitu ya. Terutama kalau kita lihat di gainersnya itu bisa 1000%, 1000%. Nah, biasanya ini ya namanya koin micin, mungkin mereka ada event tertentu, listing di mana, atau memang ada pump gitu ya, shilling di satu grup dan grup lain gitu. Nah, tapi kita tidak akan membahas jauh mengenai itu. Nah, kalau kita lihat lebih detail, BTC itu kan sempat turun ya. Kalau dihitung dari 57 ribuan kemarin, di resistennya itu 58 ribu. Itu memang sekarang ditolak sampai 56 ribuan gitu ya. Kemarin malah sempat 53 ribuan. Jadi kemungkinan di sini bakal sideways. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, terutama mengenai data CPI, Consumer Price Index Amerika gitu ya. Nah, yang akan diinfo di hari ini gitu. Jadi di hari ini itu di jam 8.30 sana. Kalau saya kurang tahu ini jelasnya UTC atau apa gitu, tapi perkiraan sore lah gitu ya. Jadi kemungkinan besar menurut saya pasti ada volatilitas di jam Amrik terutama. Jadi kemungkinan bisa turun banyak atau naik banyak ya, karena ini cukup penting. Biasanya trader-trader kripto itu melihat juga gitu Consumer Price Index ini karena menunjukkan inflasi Amerika itu ke arah mana. Nah, walaupun data ini sebenarnya mencerminkan data yang kemarin, bulan kemarin gitu ya. Karena kan mereka baru dapat sekarang gitu, jadi harus dirilisnya sekarang. Jadi kalau misalnya untuk nanti datanya itu untuk bulan September. Tapi kita lihat harusnya ada perubahan sedikit dari bulan Agustus ke September. Yang diperkiraan mungkin harusnya turun inflasinya. Tapi ada keraguan juga karena jobs report kemarin itu kurang bagus gitu ya. Jadi ya kita lihat aja. Menurut saya hati-hati aja kalau misalnya teman-teman lagi ambil posisi. Lebih baik tunggu kepastian gitu. Setelah rilis ini kita lihat kira-kira ini bagus gak untuk market kripto. Nah, yang menjadi primadona ini kemarin terutama itu BNB tentunya ya, dan ekosistem BSC yang tiba-tiba pumpnya gila-gilaan
yang kalau kita hitung itu hampir 13% gitu ya. Mungkin sempat lebih malahan. Dan berita yang lagi hot belakangan ini itu banyak perusahaan-perusahaan yang masuk ke dunia NFT gitu ya. Karena NFT ini lagi booming. Jadi misalnya contoh seperti TikTok ini ya. Mereka juga kemarin launch gitu apa namanya NFT dan itu kita bisa bid kalau kita mau beli gitu ya. Jadi misalnya contoh ini terakhir itu waktu di capture itu sekitar 5 ETH untuk satu NFT ini. Yang sepertinya cukup mahal ya kalau menurut kita gitu. Tapi kalau misalnya orang yang beli ETH sudah lama ya mungkin murah gitu. Dan mereka bisa menjual lagi. Dan juga tentu seperti Coinbase, nah ini mulai ikut juga nih masuk ke NFT. Jadi mereka juga bakal ada apa namanya Coinbase NFT gitu ya. Jadi marketplace orang bisa beli sama jual di platform Coinbase-nya sendiri. Nah ini sebenarnya menarik ya dan juga memang beberapa exchange sudah ke arah sana gitu. FTX .us ini juga sudah ikut gitu ya. Mereka malahan duluan, tapi NFT-nya base-nya di Solana, di Sol gitu. Nah kalau Coinbase ini lebih ke ETH. Nah, tentu perbedaannya itu di gas fee, di apa namanya kecepatan ya. Nah, yang mana lebih bagus itu tergantung preferensi. ETH tentu lebih banyak ekosistemnya dan juga lebih lama gitu ya, istilahnya lebih senior. Kalau Solana ini gas fee-nya lebih murah dan katanya juga lebih cepat. Jadi plus minus lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita harus lihat bahwa itu juga mempengaruhi sebenarnya nanti ke harga ETH, ke harga apa namanya Sol misalnya. Karena semakin banyak adopsi NFT marketplace ini ya semakin banyak orang yang akan membutuhkan ETH atau Sol gitu ya. Jadi makanya kalau kita lihat di belakangan ini terutama bulan ini ETH killer ya kalau kita suka bilangnya gitu menjadi apa namanya primadona gitu. Jadi banyak orang cari misalnya kayak Avax, Sol yang paling kemarin itu rally-nya cukup tinggi ya, Atom, Luna. Nah itu yang punya ekosistem sendiri dan katanya mungkin menjadi ETH killer. Ada tentunya juga pastinya. Nah, jadi mungkin koin-koin seperti ini bisa dilihat dan ya bisa dilirik lah kalau apalagi misalnya Bitcoin dominance lagi naik, harga apa namanya koin-koin tadi lagi koreksi, wah, sepertinya bagus untuk di stok jangka panjang. Tapi tentu teman-teman perlu apa namanya mempertimbangkan lagi ya, terutama jika mau stok altcoin gitu. Mungkin kalau yang trader full time atau yang sering trading setiap hari bisa lihat sendiri ya kemarin-kemarin itu bagaimana parahnya altcoin itu ketika Bitcoin dominance itu naik. Bitcoin juga naik rally, altcoin-nya mandek. Karena Bitcoin dominance-nya juga tinggi gitu. Tapi sekali Bitcoin koreksi, wah luar biasa altcoin-nya, damnya parah banget ya. Nah, jadi hati-hati. Ini pun juga dibilang oleh analis gitu. Nah, bisa dilihat bahwa kapitalisasi market itu naiknya 5,8%. Ini dilihat di 2 bulan ya, selama 2 bulan ini. Nah, selama 2 bulan ini market cap naik, seluruh altcoin ya itu ya naiknya 5,8%, tapi Bitcoin itu naiknya sendiri itu 20,8%. Nah, tentu ada yang yang altcoin juga yang naik gila-gilaan seperti SHIB gitu ya, Shiba Inu yang naik 12%, FTM, Clay. Nah, memang ada beberapa altcoin yang masih naiknya luar biasa, tapi kebanyakan altcoin lain itu malahan top market cap pun turunnya cukup lumayan gitu. Nah, jadi hati-hati karena berarti tentu banyak investor atau mungkin dalam tanda kutip institusi ya itu atau whales kita bilangnya ya big money lah itu memang fokusnya ke Bitcoin. Nah, salah satunya menurut saya karena mereka mengharapkan ETF yang akan segera keluar, baik untuk futures Bitcoin ataupun untuk spot nanti November gitu ya. Memang ini sudah dipropose gitu, tapi belum di-approve, belum disetujui oleh SEC. Nah, banyak yang menilai bahwa SEC pasti akan approve gitu. Padahal kan ya
kita lihat sendiri ya, kemarin-kemarin pun ditolak berapa kali gitu, atau enggak paling enggak di-delay gitu ya keputusannya. Nah, jadi banyak yang bet gitu bertaruh gitu ya. Mungkin ya udah kita coba fokusnya ke Bitcoin aja karena ETF-nya juga memang Bitcoin semua gitu. Jadi hati-hati aja kalau yang pegang altcoin. Apa namanya? Menurut saya yang paling bagus ketika memang paling enggak ya Bitcoin dominance itu 45% ke bawah menurut saya. Nah, kalau itu kemungkinan apa namanya altcoin akan rally. Ya kecuali yang memang scalping ya bisa bisa pantau sendiri lah ya karena kita mainnya cepet. Nah, tapi kalau yang misalnya mau invest jangka panjang itu boleh dilihat deh indeks BTCD. Itu semakin tinggi ya semakin bahaya untuk altcoin sebenarnya. Karena begitu BTC koreksi, walaupun mungkin cuma koreksi kecil ya atau koreksi sehat, dump dari Bitcoin altcoin ini akan parah gitu. Nah, jadi ya itu perlu dipertimbangkan. Nah, terus ada data menarik ini data futures ya membandingkan tiga exchange gitu, Binance, FTX dan OKEX. Itu mereka melihatnya di futures 3 bulanan gitu ya. Jadi ini artinya apa? Itu artinya kalau kita melihat ya, ini kan dalam tren naik nih di Oktober gitu ya, sudah mulai naik lagi. Kalau misalnya turun berarti cenderung market itu dalam tanda kutip pesimis gitu ya. Kalau naik, itu naik berarti optimis gitu, kemungkinan bakal bullish. Nah, cuma kalau naiknya terlalu signifikan, misalnya kita lihat di Mei 2021 sebelum drop gila-gilaan, nah itu kita juga harus wanti-wanti gitu ya. Jadi level apa namanya di sini masih di tengah. Nah, sekitar poinnya itu mungkin 15 ya. Kalau kita bandingkan dengan sebelum crash kemarin Mei, itu berarti sudah hampir 30. Nah, kalau misalnya sudah mendekati itu, nah kita udah mulai harus wanti-wanti nih, waspada gitu ya. Kemungkinan akan drop cukup lumayan. Nah, ada juga data options gitu ya. Kalau options ini lebih ke netral gitu. Jadi sama lah, mirip-mirip ya. Walaupun dalam tren naik, tapi apa namanya masih di tengah gitu. Jadi di sekitar 15. Nah, kalau 15 5 ya. Kalau sampai hampir 20, nah itu kita harus waspada gitu. Nah, jadi data-data seperti ini penting karena ini menunjukkan optimisme atau pesimisme dari trader-trader futures terutama. Nah, kalau futures ini kan mereka mainnya kontrak jangka panjang. Jadi kita apa namanya bisa lihat nih mereka itu tujuannya seperti apa. Mungkin bukan seperti pemain futures yang biasa yang kita atau kita sendiri gitu ya. Mungkin cuma scalping, oh berapa menit mainnya gitu, TP di sini, TP di situ, enggak. Nah, tapi kebanyakan apalagi big money, mereka mainnya cukup lama gitu. Seperti yang tadi 3 bulanan gitu ya, langsung. Karena tahu mungkin dalam 3 bulan, oh bakal berapa harganya gitu. Atau naik atau turun gitu ya. Karena semakin panjang time frame sebenarnya dalam investasi itu semakin aman gitu. Terutama untuk saham. Kalau misalnya biasanya ya orang bilang time in the market lebih penting daripada timing the market gitu ya. Jadi semakin lama ya semakin kecil resikonya. Nah, dalam kripto itu bisa kalau saya sendiri sih sebenarnya jangka pendek tipenya, nggak melihat jangka panjang karena dalam jangka panjang itu volatilitas kripto luar biasa gitu. Dalam satu hari pun turun naiknya kan gila-gilaan ya. Apalagi dalam 3 bulan misalnya. Tapi kalau misalnya kita sudah dapat bottom banget, misalnya bayangin kemarin kalau BTC kita dapat di 29.000, ya udah di hold sampai kapanpun kemungkinan kecil bakal balik lagi ke sana gitu kan ya. Nah, jadi mungkin dari investor-investor besar ya lebih care-nya ke sana gitu ya, lebih peduli jangka panjang karena nggak mau main jangka pendek gitu. Nah, jadi kesimpulannya hari ini apa? Bitcoin masih sideways dan kemungkinan akan ada volatilitas terutama di jam Amrik ya setelah CPI data ini keluar. Jadi hati-hati. Menurut saya lebih bagus wait and see sampai memang kita lihat ada tren tertentu gitu terbentuk di jam Amrik nanti. Kalau sekarang mau scalping mungkin masih oke.
untuk altcoin terutama ya. Terakhir kan kita lihat dominance-nya cukup turun ya. Jadi bisa dimanfaatkan gitu momennya. Tapi kalau misalnya sudah mendekati jam amrek ya hati-hati deh. Nah, terus untuk altcoin jangka panjang ya harus lihat Bitcoin dominance tadi ya. Jadi jangan sembarang kita serok menyerok gitu. Jadi lihat kalau dominasinya memang masih tinggi, mau serok harga berapapun ya kemungkinan masih akan turun gitu. Jadi lebih bagus memang ada Bitcoin dominance itu kita lihat misalnya berapa gitu ya, 45% ke bawah, itu kita baru mulai serok. Walaupun mungkin harganya nggak serendah waktu Bitcoin dominance tinggi tentunya. Tapi dalam tanda kutip lebih aman menurut saya gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada strategi lain yaitu tentu bebas gitu ya. Ini cuman opini saya aja. Saya bukan konsultan finansial juga gitu. Nah, untuk kalau ada update lagi pasti saya akan coba update ya secepatnya gitu. Dan tentu terima kasih teman-teman sudah nonton sampai di sini gitu. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan video saya, tolong bantu untuk like dan subscribe di channel ini supaya memang algoritma YouTube ini membantu saya gitu ya supaya videonya lebih disebar ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih.